repot ini. Ini. Oke. Baik. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih teman-teman semua. Apa kabar? Baik, Kak. Baik, Kak. Perkenalkan, nama saya Fauzia Azhara. NIM saya 76122011001. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di Zoom pada siang hari ini, pada pelatihan hari ini. Untuk mengawali presentasi, ada baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pelatihan mental skills pada atlet petarung atau fighter. Nah, sebelum memasuki presentasi inti, kita akan memulai untuk games atau ice breaking. Adapun ice breaking yang akan kita mainkan adalah tebak peribahasa. Ayo, masih ingat nggak peribahasa yang dulu? Nah, untuk satu orang pemenang. Lupa. Aduh, jangan lupa dong. Nah, untuk satu pemenang, aku bakal ngasih hadiah nih untuk kalian nih. Kirim sesuatu untuk kalian. Nah, kali ini saya akan mencontohkan cara bermainnya. Contoh yang pertama, yaitu peribahasanya bagai punggu merindukan bulan. Jadi misalnya nih, belum mulai ya PPT-nya. Masih belum mulai, ini masih contoh. Nah, jadi kayak bagai titik-titik merindukan bulan. Kayak kalian bakal nebak titik-titiknya. Selanjutnya nih, ini masih contoh ya teman-teman. Ayo coba teman-teman tebak deh. Air beriak tanda tak titik-titik. Ayo, apa jawabannya? Tak dalam. Ya, pintar. Rahma dia pintar. Ayo lagi ya, sekali lagi ya. Sedia titik-titik sebelum hujan. Ayo, apa jawabannya? Payung. Ayo, ya pintar. Bibi juga pintar. Yang lain mana nih? Belum ada suaranya. Oke, cukup segini dulu ya untuk contohnya. Sekarang kita langsung ke gamesnya. Nah, oke, next slide. Nah, itu tuh peribahasanya bagai titik-titik jatuh ke laut. Ayo, siapa yang bisa tebak? Ayo teman-teman. Hujan. Ikan. Salah. Ayo, pasti bisa. Mau dikasih clue nggak? Mau. Bumbu dapur. Garam. Ya. Ya. Oke, next slide lagi. Nah, diambil titik-titik, dibuang ampas. Apa itu? Ini agak susah ya. Ayo, bisa Nggak yuk. pernah denger deh, Kak. Ya, kakaknya nggak nyari nih. Ayo, bisa ya, guys. Ayo, tebak aja. Kopi. Kopi. Enggak. Kali ini mantan. Dibuang mantan. Diambil itu titik-titiknya. Iya, teringat. Tidak. Ada yang tahu nggak? Nggak bumbu dapur nih cluenya. Cluenya orang mati dah. Nyawa. Kan. Mayat. Serem banget, Kak. No. Orang mati biasanya diletak di Tanda. Nggak ada yang tahu. Oh, tanah. Enggak. Pati. Pak Peti. Ya, pati. Atau aku salah sih? Aku yang salah. Astaga. Oke. Next. Nih. Malu titik-titik, susah jalan. Tuh kan, gampang kan? Ayo, lagi selanjutnya. Aku cepet banget sih. Tuh, nih, ini agak susah nih. Dalam madu berisi... Lupa. Madu. Kan. Gula. Sih. Ayo tebak teman-teman. Ada yang bisa tebak tidak?
Kayaknya aku harus ngasih kalian peribahasa yang mudah-mudah ya, soalnya kalian nggak tahu nih yang sulitnya nih. Iya nih nggak tahu nih, nggak pernah denger malah dalam madu berisi apa. Udah nyerah nih, nggak mau tebak nih Nyerah Kak, ceritanya. pusing Kak. Oh, nyerah, ya udah deh. Ya udah, jawabannya dalam madu berisi empedu. Gitu. Oh, ayo. Empat. Tenang semuanya. Next slide. Oke Kak. Oke, tuh. Titi lupakan kulitnya. Kacang, kacang. Tuh kan, gampang yang ini. Next. Masih ada nggak ya kira-kira? Tuh, gajah mati meninggalkan. Gading. Wih, pintar. Gading Martin. Gading. Bukan ya? Oke. Udah, lanjut. Nah, sekarang udah selesai nih ice breaking-nya. Sekarang kita lanjut ke pemateri itu. Pemateri bagaimana pelatihan mental skills pada petarung atau atlet fighter. Nah, apa sih pengertian mental skills itu? Mental skills adalah seperangkat keterampilan psikologis untuk menunjang performa unggul dalam olahraga yang meliputi seperangkat karakter dan keterampilan. Misalnya, motivasi, manajemen, atau pengelolaan stres, pengelolaan energi, konsentrasi, dan kepercayaan diri. Nah, tentunya atlet itu penting kan semuanya. Karena kalau untuk atlet petarung itu, dia individu. Dia yang menanggung semua bebannya itu secara sendiri gitu. Nah, untuk menurut Gunarsa, Sokasa, dan Satyadama, latihan mental didefinisikan sebagai pelatihan sistematis, teratur, dan jangka panjang untuk mendeteksi dan mengembangkan sumber daya, dan untuk belajar mengendalikan kinerja, perilaku, emosi, suasana hati, sikap, strategi, dan proses tubuh. Bagi atlet untuk melatih mental skills atlet petarung itu sangat dibutuhkan ya strategi, karena tidak hanya fisik yang harus ditonjolkan untuk atlet fighter, tapi strategi dalam pertandingan itu harus diperlukan juga. Nah, ternyata mental skills ini dapat nih dilatih teman-teman. Kira-kira bagaimana ya cara melatih mental skills? Apakah teman-teman ada yang tahu nih cara melatih mental skills di sini? Belum Kak. Jadi, mental skills itu dapat dilatih melalui serangkaian proses asesmen, edukasi, dan pelatihan yang terencana secara sistematis ke dalam program latihan atlet. Pelatihan-pelatihan mental skills ini sebaiknya diterapkan sejak dini, karena dapat menunjang keterampilan psikologis yang dibutuhkan untuk jenjang kompetensi yang berikutnya. Nah, setiap jenjang kompetensi ini kan ada berbagai macam ya. Ada kabupaten, ada kota, ada antar provinsi, ada nasional dan internasional. Nah, semakin tinggi jenjangnya itu, semakin tinggi dong tekanan yang dialami oleh atlet tersebut. Nah, makanya nih perlu banget nih melatih mental skills untuk atlet-atlet pemula ataupun atlet yang sudah profesional. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ada pengertian atlet, petarung atau fighter. Menurut KBBI, arti dari atlet itu adalah olahragawan yang terlatih kekuatan, ketangkasan, dan kecepatannya untuk diikutsertakan dalam pertandingan. Ini aku kan masuk ke pengertian ya. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih atlet fighter itu apa-apa aja? Petinju Kak. Selain petinju, apa lagi tuh? Taekwondo, karate. Wih, ini kakaknya hobi nih ya. Oh, itu bisa juga. Oh, kakaknya pernah ikut ya. Oke. Keren. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kan kakak udah tahu, kakak teman-teman atau kakak-kakak di sini sudah tahu nih apa itu pengertian atlet kan. Nah, ternyata atlet itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu
atlos yang berarti kontes. Istilah lain atlet adalah athlete, yaitu orang yang terlatih untuk diadu kekuatannya agar mencapai prestasi. Nah, sebelum memasuki pembahasan permasalahan atlet, aku mau jelasin kenapa sih atlet fighter itu butuh diberi latihan mental skills. Alasannya itu karena seorang atlet fighter menjadi delegasi atau perwakilan bagi camp tempat latihannya, bagi daerah mereka, ataupun bagi negara mereka. Mereka menanggung tanggung jawab mereka itu dipikul oleh diri mereka sendiri secara individu nih. Dan mereka tuh berjuang sendiri. Berjuang dalam artian mensupport diri sendiri dan menghandle semuanya secara sendiri. Memotivasi diri sendiri di saat contohnya nih atlet sepak bola mereka tim, mereka bisa saling mensupport, sedangkan petarung itu enggak, mereka itu cuma hanya mensupport diri mereka sendiri. Ya walaupun support itu ada berasal dari eksternal, dari keluarga, tapi yang bisa memotivasi diri mereka itu ya hanya diri mereka sendiri. Nah, seperti itu nih. Berjuang kayak gitu tuh kira-kira udah dimengerti kan, teman-teman? Oke, next slide. Next slide itu ada permasalahan atlet. Nah, apa aja sih kira-kira permasalahan atlet? Ayo, di sini teman-teman ada yang tahu nggak? Setelah yang aku sebutin tadi sedikit tanggung jawab itu, ada yang tahu nggak? Ada diam ya? Ya udah deh, aku jelasin. Oke, yang pertama itu ada takut gagal atau takut tampil buruk. Performance itu sangat penting kan untuk seorang atlet, apalagi di saat pertandingan itu ada pelatihnya, ada penonton, ada persupportnya. Nah, di saat mereka, kalau misalnya nih, ada banyak orang tapi mereka mengecewakan, tuh kan kayak pasti punya beban tersendiri kan. Makanya itu tuh menjadi salah satu ketakutan yang terbesar atlet gitu, terutama atlet fighter ya. Terus selanjutnya ada merasa cemas atau khawatir sebelum bertanding. Tidak dipungkiri semua atlet juga seperti itu. Nggak usah atlet deh, kita aja nih. Kita mau presentasi, kita aja merasa khawatir, gugup. Apalagi atlet kan yang membawa nama dan menjadi delegasi. Selanjutnya ada merasa kurang percaya diri. Nah, merasa kurang percaya diri, itu semua orang itu sangat-sangat sering nggak sih? Aku aja sebagai manusia sering kayak kurang percaya diri. Nah, di sini nih mental skills di sini nih kayak perlu dilatih gitu untuk atlet supaya dia tuh percaya diri. Terus selanjutnya ada bimbang dengan perencanaan masa depan. Untuk atlet fighter, kenapa atlet fighter ini bisa bimbang dengan masa depan? Karena taruhan mereka bertanding itu taruhan nyawa ya teman-teman. Karena ya kalian tahu kayak mana UFC, MMA, kalau kalian lihat taekwondo, itu tuh banyak yang berakhir dengan lumpuh. Ataupun kayak karir mereka kalau misalnya mereka tidak bisa mencapai suatu prestasi gitu lagi, mereka itu bisa bimbang nih dengan perencanaan masa depan, sedangkan fisik mereka terus terkuras, tenaga mereka terus terkuras. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan mereka bimbang dengan perencanaan masa depan. Selanjutnya ada merasa malas atau kurang termotivasi. Tentu saja latihan yang terus-menerus itu membuat seseorang kayak bosan juga kan, capek, apalagi latihan fisik. Nih, kita aja naik tangga UMB 4 lantai aja capek ya. Apalagi mereka yang latihan berapa berapa jam gitu. Dan mereka pakai pakai barbel kadang, terus juga push up dan speed juga banyak-banyak yang lain kan latihannya. Dan yang terakhir ada tidak mampu mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Di saat mereka sudah bagus dalam pelatihan fisik mereka, ternyata mungkin karena rasa gugup mereka atau hal-hal yang lain terjadi sebelum pertandingan, mereka ini tidak bisa nih mengeluarkan kemampuan yang terbaik pada saat bertanding. Nah, itu yang bisa menyebabkan mereka kalah. Nah, kekalahan itu kayak sesuatu hal yang memalukan bagi atlet gitu. Apalagi untuk atlet pemula, dia baru mulai tapi udah
kalah itu bisa menurunkan motivasinya atau menghancurkan motivasinya untuk aku nih nggak mau tanding lagi deh kayaknya. Nah, gitu tuh. Oke, next slide, next slide. Selanjutnya ada manfaat pelatihan mental skills. Nah, manfaat pelatihan mental skills itu adalah penguasaan seperangkat mental skills ini dipercaya memberikan kontribusi terhadap pencapaian unggul dalam olahraga yang bermanfaat untuk pertumbuhan positif seorang remaja menuju dewasa. Nah, penguasaan mental skills melalui olahraga itu sangat bermanfaat ya bagi seorang atlet, bukan hanya menunjang prestasi, namun juga menunjang kesuksesan-kesuksesan di luar arena pertandingan. Seperti itu, seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya, bahwa kan atlet itu punya berbagai masalah nih. Dengan adanya mental skills ini sangat membantu atlet, membantu dia memotivasi diri dia sendiri, ataupun apapun hal itu, ya apapun hal permasalahan atau ketakutan yang dialami seorang atlet itu. Selanjutnya, next selanjutnya. Tujuan pelatihan mental skills. Nah, ternyata pelatihan mental skills ini punya tujuan. Semua pelatihan juga punya tujuan ya. Tapi saya mau ngasih tahu nih tujuannya apa nih, agar atlet dapat mengontrol pikiran mereka, emosi dan perilakunya dengan lebih baik selama ia menampilkan performa olahraganya. Bahwa mental skills ini bertujuan juga agar atlet memiliki ketahanan mental gitu teman-teman, yaitu pendirian yang tak tergoyahkan untuk mencapai tujuan meskipun berada di bawah tekanan. Ya, seperti aku bilang tadi, apa-apa aja tuh tekanannya itu, nah itu dia tujuannya itu untuk supaya mereka tuh bisa menghandle tekanan yang mereka rasakan. Selanjutnya, nah ada tahap pelatihan mental skills. Tahap mental skills ini terbagi menjadi 4 nih, teman-teman. Ada tahap edukasi, tahap akuisisi atau implementasi, tahap integrasi, dan tahap evaluasi. Selanjutnya. Nah, tahap edukasi itu apa sih? Tahap edukasi itu adalah tahap awal di mana dilakukan asesmen awal mengenai potensi. Selanjutnya, yaitu karakter dan kemampuan atlet secara psikologis di masa kini, termasuk juga pengenalan pentingnya mental skills bagi karir kehidupan mereka. Tahap kedua itu ada tahap akuisisi atau implementasi, di mana tahap ini program latihan mental telah disusun berdasarkan data informasi tahap sebelumnya. Pada tahap ini, atlet juga diharapkan memiliki logbook atau jurnal catatan pribadi untuk terus memantau kemajuannya. Maksud logbook atau jurnal catatan pribadi ini gimana sih? Jurnal catatan pribadi ini misalnya untuk atlet fighter. Dalam hari ini, aku udah latihan apa aja ya kira-kira? Udah speed kah? Nah, speednya itu misalnya untuk melatih speed lari. Lari itu salah satu cara melatih speed. Nah, kira-kira dalam waktu 1 jam, aku udah bisa keliling lapangan itu berapa kali ya? Nah, setiap hari itu kan seharusnya meningkat. Nah, itu dia jurnal yang dibutuhkan seorang atlet. Supaya, oh dengan begini dia melihat nih, dia ada perkembangan atau dia malah menurun nih. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya ada tahap ketiga, yaitu tahap integrasi. Di mana tahap ini benar-benar menerapkan latihan mental skills ke dalam praktik latihan dan pertandingan. Nah, misalnya cara pengelolaan stres, bagaimana mengelola stres sebelum bertanding, kayak begitu. Terus tahap keempat adalah tahap evaluasi, yaitu pengamatan dan observasi sejauh mana latihan mental skills memberikan dampak pada kemampuan olahraga dan psikologis pada atlet. Tahap keempat ini dapat dilakukan asesmen kembali. Oke, next. Next slide. Nah, tadi kan kita udah bahas tahap-tahapnya nih. Nah, kita lanjut ke materi pelatihan.
Untuk materi pelatihan mental skills ini ada 5. Yang pertama ada kepercayaan diri. Kenapa sih kepercayaan diri itu penting ya teman-teman? Pertama kita masuk dulu di definisinya ya. Kepercayaan diri itu Valley mendefinisikan percaya diri olahraga sebagai keyakinan individu mengenai kemampuannya untuk berhasil dalam olahraga. Percaya diri adalah perasaan bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan yang harus dilakukan. Berdasarkan model percaya diri, olahraga yang dikembangkannya, Valley mengidentifikasikan 3 dimensi dalam kepercayaan diri olahraga. Yang pertama ada keterampilan dan pelatihan fisik, atau latihan dan keterampilan fisik. Yang kedua ada efisiensi kognitif, dan yang ketiga ada ketangguhan atau keuletan. Keterampilan dan pelatihan fisik itu merupakan tingkat keyakinan atau kepercayaan atlet bahwa dirinya memiliki keterampilan dan kemahiran yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Kemahiran itu misalnya si atlet ini emang punya passion dan emang bagus dalam memiliki bakat tersebut. Nah, keterampilan fisik itu ya itu dia. Bagaimana latihan dia, performa dia, bagaimana cara dia untuk bertanding itu, bagaimana hal-hal yang perlu dia latih selama bertanding itu. Selanjutnya ada efisiensi kognitif, merupakan tingkat keyakinan atau kepercayaan atlet bahwa dirinya mampu memfokuskan diri, mampu memelihara konsentrasi, dan membuat keputusan untuk mencapai kesuksesan. Nah, kenapa sih konsentrasi itu perlu? Nih, misalnya nih, kalau di dalam dunia atlet nih ya, untuk pertarungan apalagi, kan kalau misalnya kita di daerah orang lain, otomatis supporter kita ini sedikit kan yang dari daerah kita. Mungkin cuman para teman-teman atletnya doang yang mendukung dia. Nah, sedangkan supporter lain nggak dipungkiri nih, bisa jadi supporter yang dari lain itu menjelek-jelekkan, menghina, terus mengata-ngatai dengan perkataan yang gak baik lah. Nah, di sini nih, makanya di situ perlu nih seorang atlet konsentrasi. Di saat seorang atlet ini tidak konsentrasi dan mendengarkan perkataan-perkataan dari supporter yang tidak baik, bisa jadi dia tidak maksimal, tidak mengeluarkan bakat dia. Dan apalagi nih petarung kan, bisa jadi dia juga mengalami cedera. Nah, cedera yang dialaminya itu bisa jadi juga cedera fisik, cedera ringan, ataupun cedera yang bisa kayak lebih ke mentalnya dia nih. Nah, perlu nih konsentrasi yang tinggi untuk seorang atlet bisa menghandle itu. Selanjutnya ada ketangguhan atau keuletan. Merupakan tingkat keyakinan atau kepercayaan atlet bahwa dirinya mampu berfokus pada diri sendiri setelah melakukan kesalahan. Mampu segera bangkit setelah pencapaian yang buruk, mampu mengatasi masalah-masalah, dan penurunan untuk mencapai kesuksesan. Nah, yang sebelumnya juga aku udah bilang bahwa seorang atlet pemula itu rata-rata kalau misalnya sudah mengalami kekalahan, dia sulit untuk memotivasi dirinya lagi bahwa aku bisa bertanding lagi, aku masih bisa memiliki kemampuan, aku masih bisa menunjukkan performance aku. Nah, susah tuh. Nah, jadi di sini mental skills ini nih untuk melatih juga nih bagaimana atlet itu bangkit lagi dari kejatuhan dia atau kekalahan dia sebelumnya. Next, selanjutnya. Selanjutnya ada penanggulangan kecemasan dan energisasi. Pengolahan kecemasan dan energisasi adalah materi berikutnya karena pada hakikatnya kecemasan adalah suatu yang wajar dan dialami terjadi ketika seseorang menghadapi suatu tugas yang menantang, apalagi atlet kan, atlet fighter. Nah, pada atlet fighter ini kenapa penanggulangan dan kecemasan dan energisasi ini sangat penting itu pengolahannya ini nih diharapkan
mereka dapat mengelola kecemasan itu ke arah yang lebih produktif dan memungkinkan mereka untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya yang terbaik. Materi untuk pengenalan strategi mengatasi kecemasan melalui teknik-teknik coping atau penyesuaian terhadap kecemasan. Nah, kemampuan melakukan regulasi perilaku juga perlu ditambahkan nih teman-teman di penanggulangan kecemasan dan energisasi. Regulasi perilaku ini memungkinkan atlet secara sadar untuk berperilaku secara mandiri ke arah peningkatan kemampuan unggul dalam olahraga. Misalnya, perilaku disiplin, perilaku mengelola motivasi diri sendiri, dan juga mengenali kecemasannya masing-masing. Nah, kenapa sih disiplin itu perlu? Kayak time is money ya teman-teman. Waktu itu adalah uang. Waktu itu sangat penting. Jika seorang atlet itu malas-malasan dan dia latihannya tidak konsisten, maka itu akan berefek pada saat dia performance. Nah, itu tuh harus sangat-sangat di-handle, sangat-sangat dijaga. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada perencanaan karir masa depan. Nah, perencanaan masa depan didasari oleh kekhawatiran dalam menentukan masa depan. Sehingga informasi tentang keterampilan merencanakan masa depan juga tampak dibutuhkan oleh atlet. Perencanaan masa depan ini termasuk dalam bahasan transisi karir di mana di setiap jenjang karir atlet akan selalu dihadapkan pada tantangan yang baru. Sehingga kunci kesuksesannya adalah mampu menyesuaikan di setiap tahapan. Nah, transisi karir ini maksudnya gimana sih? Pada saat atlet fighter ini memiliki lawan yang baru, otomatis dia kan tidak tahu nih bagaimana lawannya, bagaimana juga lawannya latihan. Nah, di sini juga diperlukan nih strategi-strategi atau pelatihan-pelatihan lainnya yang bisa menunjang performance-nya itu lebih baik gitu. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pelatihan mental skills, relaksasi fisik. Bentuk latihan mental lainnya adalah relaksasi. Relaksasi fisik ini sangat penting untuk atlet. Hal ini dikarenakan dalam kondisi relaks, seseorang lebih membuka peluangnya untuk memusatkan perhatian. Relaksasi merupakan prosedur penting dalam program latihan mental. Relaksasi juga merupakan prosedur awal yang harus dilaksanakan dalam program latihan mental. Selain itu, relaksasi dapat membuat seseorang lebih mampu mengendalikan suasana hatinya, sehingga atlet tersebut tidak mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan emosional sewaktu-waktu yang mungkin muncul dari dalam dirinya sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Apabila atlet menjalani prosedur relaksasi dengan baik, hal itu sendiri sudah cukup efektif untuk meredakan kecemasan yang dialami seorang atlet tersebut. Karena hal tersebut membuka peluang lebih besar bagi atlet untuk dapat mengikuti latihan mental dengan baik. Selanjutnya ada kontrol pikiran atau perhatian. Konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran melihat orang tertuju pada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Nah, Weinberg dan Gould membatasi konsentrasi itu menjadi dua, yaitu kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian atau fokus pada isyarat tertentu yang sesuai dengan pekerjaannya dan mempertahankan fokus perhatian tersebut. Komponen utama dari konsentrasi adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada satu objek tanpa terganggu oleh stimulus internal, yaitu gangguan dari dalam atau pikiran yang seperti rasa lelah, cemas, dan sebagainya, maupun stimulus eksternal yang relevan seperti gangguan dari luar, atau sorakan penonton, keputusan wasit yang dianggap merugikan, yang tidak sesuai, dan sebagainya lainnya. Dengan komponen-komponen utama tersebut, maka tujuan latihan konsentrasi adalah agar atlet dapat memahami
perhatian dan pikirannya terhadap sesuatu yang ia lakukan tanpa terpengaruh oleh pikiran atau hal-hal yang terjadi sekitarnya. Next. Nah, jadi segitu nih teman-teman yang aku sampaikan, yang bisa aku sampaikan. Dan nah, tahap-tahapnya kan sudah ada disebutkan 5 tadi kan. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Gimana teman-teman? Apakah sudah dimengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo Kak, aku mau nanya boleh? Oh, boleh, boleh. Apa tuh? Aku cuma pengen nanya ini aja sih Kak. Kakak kan ini seorang fighter juga ya. Nah, sebagai seorang fighter tuh biasanya kakak tuh ngapain sih kalau lagi kayak mental ngedown, lagi capek, terus kayak nggak pede segala macem, tapi diharuskan ada schedule untuk fight gitu loh. Nah itu biasanya kakak apa solusinya untuk diri kakak, biasanya apa yang kakak lakukan? Terima kasih. Makasih ya, Baby udah nanya. Pertanyaannya bagus. Oke. Kalau aku sendiri, untuk aku, kalau misalnya aku lagi down, ya aku minta solusi ke pelatih aku nih. Apa sih tipsnya gitu. Karena aku sendiri cewek ya kan. Dan jujur kalau untuk lingkungan aku dikelilingi sama cowok-cowok dan aku cewek sendiri. Jadi aku nggak tahu kan bagaimana untuk melatih diri aku sendiri, soalnya aku pemula juga. Nah, jadi pelatih aku tuh nyaranin yang misalnya kayak, ya coba bergaul sama uh, abang-abangnya deh, coba tanya sama abang-abangnya, atau misalnya karena sebenarnya ada keuntungan aku di sekitar cowok-cowok, karena fisik itu kan berbeda ya, cowok antara cewek sama cowok itu berbeda. Jadi kalau misalnya aku nih berada dalam kesulitan, ih kenapa sih aku kayaknya lemah banget. Sebenarnya enggak, karena um, kalau aku di permasalahan aku dikelilingin cowok kan. Jadi kayak ya cowoknya emang yang kuat-kuat. Jadi dengan begitu sebenarnya juga ngelatih mental aku kayak, oh ternyata enggak loh, aku bisa gitu. Nah, untuk ngelatih yang kayak gitu tuh lebih minta tolong sih, tolong dong ngajarin gimana sih strateginya, speednya gitu. Terus kalau misalnya aku lagi sedih, ya aku mencari hiburan aku ya kalau aku sih hiburan aku sih di luar olahraga sih. Misalnya nih, aku jujur aku suka K-pop nih, aku nonton K-pop dengan kayak gitu-gitu, dengan nonton drama atau nonton film. Ya pasti atlet juga butuh apa ya, relaksasi diri sendiri kan. Nah, jadi kayak ya udah dijalanin aja gitu. Atau kalau misalnya benar-benar tertekan, nggak usah tanding dulu, karena namanya pada saat latihan itu kan namanya training center. Training center itu kalau untuk atlet yang profesional, mereka itu latihan bisa 3 kali sehari. Dan 3 kali sehari itu mereka ada latihan berbagai macam ya. Ada latihan kekuatan, ada power kan, ada speed. Nah itu tuh bener-bener emang harus bukan fisik aja nih, mental juga. Apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan kuliah nih, itu pasti sulit banget kan untuk ngatur waktunya. Nah, jadi kalau misalnya nih tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita emang benar-benar pengen nih jadi atlet atau enggak. Tapi ingat lagi, kesempatan belum tentu datang 2 kali kan, apalagi pertandingannya misalnya pertandingan internasional. Ya, gitu. Itu sih tips dari aku. Oke, terima kasih banyak Kak jawabannya. Sama Baby. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Teman-teman di sini? Kalau misalnya ada, silakan komen. Kalau nggak ada, um, bilang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman, jawab aja. Kalau nggak ada. Gimana? Kayaknya nggak ada lagi ya yang ingin bertanya. Untuk
pelatihan mental kali ini. Aku berterima kasih banyak nih kepada teman-teman yang udah mau berpartisipasi, udah mau menghadiri pelatihan hari ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin aku juga banyak kekurangan atau pengurangan dari pelatihan ini atau kata-kata yang salah. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih, Kak.